Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Ani, yang mudah-mudahan senantiasa selalu Allah jaga dan Allah berikan keberkahan di dalam langkah-langkahnya, dan mudah-mudahan selalu diberi kesabaran dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai teman-teman semua, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran dalam menerima daripada ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita, dan senantiasa diberikan pemahaman kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya dengan nama Nur Muhammad Zain, kelas manajemen dakwah A pagi, insyaallah akan menerangkan kesempatan pada kali ini, yaitu qat'i dan zanni. Di sini yang pertama saya akan membahas yaitu qat'i. Menurut Muhammad Hashim Kamali, nas qat'i adalah nas yang jelas dan yang tertentu hanya memiliki satu makna atau tidak terbuka untuk makna lain atau satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran yang lain. Contohnya adalah dalam nas tentang hak suami terhadap hak istrinya yang telah meninggal, bagaimana berikut yang artinya: dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalnya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Itu dalam surah An-Nisa ayat 12. Contoh-contoh yang lain adalah artinya penzina, baik pria ataupun wanita, maka deralah mereka masing-masing 100 kali. Itu terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Dan yang terakhir contohnya ialah salah satunya mereka yang menuduh wanita berzina dan gagal mendatangkan 4 orang saksi maka untuk membuktikannya, maka adalah mereka 80 kali, yaitu dalam surah An-Nur ayat 4. Yaitu selanjutnya aspek-aspek kuantitatif dari ketentuan-ketentuan ini, yaitu separuh, 100 dan 80 adalah dalil yang sudah jelas, dan karena itu tidak terbuka untuk menerima penafsiran. Begitu pula ketentuan-ketentuan Al-Quran mengenai rukun-rukun Islam seperti salat dan puasa, dan juga bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan semuanya qat'i. Validitasnya tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Setiap orang wajib mengikutinya, dan ketentuan-ketentuan ini tidak terbuka, tidak membuka peluang bagi ijtihad atau para mujtahid. Selanjutnya akan menjelaskan cara menentukan qat'i. Itu yang pertama, nasnya jelas dan maknanya dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung istirokul makna, dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran yang lain. Yang kedua, syarat-syaratnya. Apa syarat untuk menentukan qat'i? Syarat-syaratnya kedua itu mencakup ketentuan Al-Quran mengenai rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan juga bagian-bagian itu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang zanni, yang mana menurut Muhammad Hashim Kamali, ayat Al-Quran yang bersifat zanni atau spekulatif adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qat'i atau definitif, yang mana ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran, dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran, mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi Al-Quran dan menafsirkannya. Apabila
Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadis, maka ia menjadi bagian integral dari Al-Quran dan keduanya secara bersama-sama membawa ketentuan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para sahabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran karena kedekatannya mereka dari Nabi kepada nas, itu keadaan-keadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran Nabi. Contoh nafsani adalah dalam Al-Quran yang berbunyi, karena artinya dilarang bagi kau ibu kamu dan saudara perempuan kamu, itu dalam surah An-Nisa ayat 24. Nas ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawin ibu atau perempuan yang tidak ada berbantahan tentang soal ini. Namun demikian kata banatukum atau anak-anak perempuan kamu dapat dipahami dalam makna harfiahnya, yang berarti anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna yuridisnya menurut makna yang terakhir banatukum hanya diartikan sebagai anak perempuan yang sah. Selanjutnya di sini ciri-ciri yang menjadi penyebab perbuatan. Pertama, nas itu mengandung makna ganda atau istilah bermakna juga terbuka bagi penafsiran dan penafsiran atau disebut juga dengan ijtihad. Contohnya yaitu kata wabanatukum pada surah An-Nisa ayat 23. Kata ini mengandung makna ganda. Pertama, dilihat dari makna harfiahnya dapat bermakna anak perempuan yang lebih dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak. Kedua, bisa dilihat dari makna juridisnya. Kata wabanatukum hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah yang lahir dari kedua orang tua yang telah diawali dengan proses perkawinan. Kedua nas itu mengandung makna umum. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini akan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sampai percaya. Wassalamualaikum